Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Nusafira dengan NIM 059 dari kelas C1 Tadris Matematika. Di sini saya akan membuat video tentang penerapan etnomatematika dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai tugas ulangan akhir semester mata kuliah Filsafat Matematika dengan dosen pengampu Bapak Nanang. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu matematika dan bagaimana hubungannya dengan etnomatematika. Matematika merupakan ilmu yang universal dan bermanfaat dalam segala aspek kehidupan manusia. Jadi semua aktivitas manusia itu merupakan bagian dari matematika. Dengan perkataan lain, bahwa matematika tersebut tidak lepas dari budaya yang sudah melekat sejak dahulu hingga saat ini. Nah, budaya ini dijadikan sebagai sarana untuk belajar dari kehidupan sehari-hari. Matematika dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu dapat dipelajari melalui budaya. Istilah matematika dalam budaya ini disebut dengan etnomatematika, yaitu sebuah pendekatan pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengajarkan matematika dengan mengaitkan matematika dengan karya atau budaya dan melibatkan pula dengan kebutuhan serta kehidupan masyarakatnya. Budaya di sini yang dimaksud adalah kebiasaan-kebiasaan perilaku manusia dalam lingkungannya, baik itu secara perilaku maupun hasil dari perilaku tersebut, seperti barang-barang kebudayaan yang lainnya. Nah, penerapan etnomatematika dalam kehidupan sehari-hari ini banyak sekali wujudnya, mulai dari perilaku manusia dalam bentuk makanan, dalam bentuk barang, atau dalam bentuk peninggalan-peninggalan budaya zaman dahulu. Di sini saya akan membahas contoh penerapan etnomatematika dalam makanan tradisional dan juga barang-barang tradisional. Mau tahu apa itu? Kita simak. Contoh penerapan etnomatematika dalam makanan tradisional. Yang pertama ada jadah. Jadah adalah makanan khas yang terbuat dari beras ketan yang ditanak bersama kelapa parut. Setelah matang, nanti akan ditumbuk-tumbuk hingga halus, setelah itu dipotong. Dan jadah ini berbentuk persegi panjang. Bentuknya seperti persegi panjang, tapi ini bervolume, jadinya seperti bangun ruang balok. Nah, pembelajaran matematikanya yaitu melalui pengamatan bentuk makanan tradisional ini, jadah ini, kita dapat mengetahui jika bentuk jadah ini adalah balok, yang mana balok ini memiliki panjang, tinggi, dan juga lebar. Yang mana panjang, tinggi, dan lebar ini ukurannya tidak sama.
Lampu teplok ini adalah lampu tradisional yang dipakai oleh orang-orang zaman dahulu, di mana pada zaman dahulu sulit adanya listrik dan lampu. Maka dari itu, orang zaman dahulu membuat teplok ini untuk dijadikan alat penerangan saat mati lampu ataupun saat di malam hari. Nah, kaitannya dengan matematika, teplok ini berbentuk tabung dan di dalamnya bervolume, yang mana alas teplok ini berbentuk lingkaran, sehingga dia bisa mengangkat dan berdiri dengan tegak. Selain itu, dia juga memiliki sumbu di dalamnya untuk membuat api tersebut bisa tetap menyala. Nah, mengapa dibentuk ruang? Tujuannya ini untuk diberi minyak tanah sebagai bahan bakar api tersebut agar bisa tetap menyala. Ini teplok zaman dahulu. Dan di atas ini berbentuk tabung, bangun ruang tabung. Yang bawah juga berbentuk bangun ruang tabung. Dan ini pengatur suhu berbentuk lingkaran, sehingga mudah untuk diputar-putar mengatur suhu atau mengatur besar kecilnya api yang dikeluarkan. Selain dalam bentuk makanan tradisional dan barang-barang kebudayaan lainnya, penerapan etnomatematika juga bisa diterapkan dalam hasil karya seseorang. Contohnya seperti berupa kain batik. Nah, di sini saya memiliki kain batik tenun troso, yang mana kain batik ini sangat dilestarikan keberadaannya, sehingga masih kita nikmati sampai sekarang. Kain ini jika dikaitkan dengan matematika memiliki pola barisan, yaitu garis. Nah, selain itu juga motif troso ini simetris antara kanan dengan yang kiri. Walaupun agak tidak simetris dikarenakan pembuatan kain troso ini masih manual, tidak menggunakan mesin. Jadi ini pure atau asli dari pekerjaan tangan manusia. Di sini ada simetris. Jika kita belah di tengah ini, maka motif kanan dengan motif kiri ini sama. Jadi ini merupakan salah satu contoh penerapan dari etnomatematika dalam karya seseorang yang diimplementasikan dengan sarung atau kain tenun batik troso ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang penerapan etnomatematika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya, matematika dan kebudayaan itu sangat berkaitan erat, saling memiliki keterkaitan. Jadi segala kehidupan atau aktivitas manusia itu merupakan bagian dari aktivitas matematika juga. Jadi selain menjadi
mata pelajaran yang penting. Matematika juga dianggap sebagai pengetahuan atau ilmu yang universal. Mungkin itu dari saya. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.